ini kan bisa ada di bawah ini repot Nah, ya. ini ya rekod ya. Oh, Bu Masing-masing hidupnya aja rekodnya masing-masing. Bu Siza Semuanya. udah ngerekod. Nggak apa-apa, Ibu rekod juga, saya juga rekod. Yang Begitu. menjaga-jaga. Saya nggak bisa ya, nggak aktif ini kayaknya. Coba, coba. Bisa, bisa. Bisa Nggak nggak? bisa. Bisa kan? Oke. Kok saya nggak bisa ya? Oh, Bu Neti bisa nggak? Karena nggak disetting ya untuk saya kan cuma tamu di sini. Nggak. Nggak tahu Coba nih. Bu Neti bisa. Nggak tahu nih. Yang Ini bisa direkod ya, Nggak aja. bisa. Bu Siza apa saya ini? Dah, Sudah. berarti dua-duanya udah jalan. Iya. Oke, kita langsung ya Bu, biar cepat Oh kita. iya iya bisa ini Ntar kayaknya. waktunya Bisa. berapa dulu waktunya? Berapa dulu? 1 jam bagi 3, 15 menit sampai 20 menit. Oh gitu. Ya, Sebelum pulang. mulai, maksud saya, eh, Aku misalkan mati. sudah atau saya dulu temanya tentang apa gitu maksudnya. Oke. Bu Sudati mau tema apa? Apa ya? Belum kepikiran ini kayaknya apa ya? Berarti Kalau kalau yang tema yang kita kemarin itu boleh nggak ya? yang tentang makanan itu jangan Bu, yang lain. Ya makanan apa ya kemarin itu boleh nggak ya? Atau gantian, Ibu jadi coachnya, ini Bu Neti jadi coachernya. Ibu jadi coachnya, Bu Neti jadi ininya, jadi coachnya, coachernya, Oke. coachingnya. Satu jadi coaching, Ibu jadi coachingnya. Oke, saya jadi kucingnya ya. Iya, jadi Oke, Bu coachingnya. Satu Sudati yang coach, satu coaching. Dah, Jadi saya jadi coachnya. iya. Jadi Ibu yang Oh jadi, ya, Bu, saya jadi Meti jadi coachingnya. saya pengamat. Tunggu dulu, saya belum siapkan kira-kira poin-poin pertanyaan pemantiknya ini kayaknya ya. Ntar ya, saya cek dulu kira-kira. Tadi Pak Ruli dia kan udah pakarnya ya. Ayo, nggak Jadi apa-apa. Saya pertanyaan-pertanyaan pemantiknya udah di kepala gitu kan. Kalau kita ini kan baru pas ketemu pertanyaan pemantiknya jadi apa ya. jangan dipikirin, Bu. Jangan. Jadi mengalir aja. Pada saat nanti dijawab, intinya gini, apa yang jadi jawaban seperti Ibu minta penjelasan lebih lanjut. Udah, intinya kayak gitu. Betul. Kayak gitu aja ya. Ada topiknya aja dulu Bu. Ah, Topik. Ya. siapa Cuma dulu yang jadi coach? disesuaikan dengan alur cerita itu tadi ya Pak Bu ya. Meti, Urutannya dari apa. coachnya Bu Sudarti, Oke, coachingnya Bu Meti. Bu Saya Meti. Oke, pengamat dulu Pak. oke, silakan. Ya, Iya. silakan. Jadi Kalau bisa nggak lebih dari 20 menit ya, 20 Ya, menit, 20 menit aja ya. oke. 10 menit Silakan. ya. Ya, Jadi Bu Fransida jadi apa time keeper-nya ya? Pengamat. Ya, ya, pengamat. timekeeper sekalian lah. Ya. Nggak usah, jadi kurangi basa-basi dulu, tapi lebih kepada itu. Kita pengen lihat. Ya, Ya, silakan Ya. sambil direkam Bu Sudarti. Silakan dimulai. Ya. siap, saya ngerekam Pak. Eh, tunggu dulu Pak. Apa namanya? Yang Ibu Meti tadi temanya apa yang kan kita bicarakan? Kan Ibu yang punya permasalahan. Bukan, Ibu Meti yang punya permasalahan. Bu, Bu, Bu Sudarti, Ibu Baik. yang punya permasalahan. Oh, saya yang punya permasalahan. Iya. Oh, saya mau permasalahannya itu mau memberikan semangat kepada guru-guru gitu agar apa dia itu semangat membuat administrasi, semangat dalam kegiatan KPM, berinovasi gitu. Seperti itu, membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat siswa gitu ya untuk Membangkitkan semangat guru. apa namanya berprestasi gitu ya. Membangkitkan semangat guru. Membangkitkan semangat agar aktif, kreatif dan seterusnya ya Bu ya. Oke. Ya, Bella, kita cobalah. Oke, siap Mudah-mudahan. ya. Siap ya, Ya. saya mulai hitung. 1, Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Sudarti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Meti? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Bu Sudarti? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Senang sekali bertemu dengan Ibu Meti untuk kita dapat berdiskusi ya Ibu hari ini Ibu Meti ya.
Iya, saya Iya. ini dikasih waktu itu banyak waktu kan untuk hari ini karena ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Insya Allah siap selalu untuk mendukung rekan saya yang saya sayangi. Oke, kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini, Bu Meti, yang bisa kita diskusikan bersama? Ya, karena saya itu sering beberapa bulan ini melihat keadaan guru-guru di sekolah semangatnya mulai menurun ya, semangatnya mulai menurun baik dalam eh, KBM maupun dalam kegiatan-kegiatan hal-hal kecil di sekolah seperti itu. Bagaimana ya saya ingin menyemangatinya itu. Oh gitu. Oh, problem yang hampir sebenarnya sebagian di sekolah mengalaminya ya Bu Meti ya. Jadi Bu Meti tidak sendirian ya. Ya, jadi berdasarkan eh, keadaan yang terjadi di sekolah Bu Meti tersebut, kira-kira yang mau diharapkan nanti atau dihasilkan gimana Bu Meti, harapannya gimana? Ya, saya punya rencana dan saya akan berbicara dengan kepala sekolah bahwa setiap hari Rabu dan Kamis siang setelah sholat zuhur, saya mengharapkan guru-guru kehadirannya di ruang guru ini, di kantor ini untuk sharing berbagi ilmu. Yang pertama, saya ingin menggali tentang keilmuan pendidikan luar biasa karena di sekolah ini yang kita tangani adalah anak-anak luar biasa, anak-anak betul-betul khusus ya. Jadi saya ingin karena banyak istilah-istilah baru tentang pendidikan khusus, tentang anak-anak khusus ini. Jadi saya pengen lebih menggali lagi wawasan pada guru-guru di sini, istilahnya mengupgrade ilmu gitu. Setiap hari Rabu dan Kamis siang. Itu langkah pertama saya. Setelah guru-guru menerima upgrade ilmu dari saya itu tentang ilmu PLB-an, anak-anak luar biasa ini, bagaimana cara tidak istilah baru dan cara mengajarnya, gitu kan. Saya ingin dalam satu atau dua kali dalam seminggu ini mengadakan simulasi bagaimana praktik baik mengajar. Tentunya harinya tetap sama Rabu dan Kamis karena di hari Senin siang setelah zuhur itu biasanya kita ada kegiatan keagamaan ya. Guru-guru itu belajar mengkaji dan mengaji tiap hari Senin. Hari Selasanya setelah sholat zuhur itu guru-guru belajar tentang musik gitu kan karena mau musik mau seni tari, drama dan apa ataupun menyanyi ataupun alat musik karena guru itu dituntut juga untuk biar dapat mengajarkan ke anak-anak itu hari Selasa. Rabu Kamis itu waktunya guru-guru untuk mengerjakan administrasi. Namun seringkali Rabu Kamis itu dipakai untuk membuka handphone, media aplikasi untuk melihat seperti YouTube, Instagram, hal-hal yang nganggur gitu ya. Jadi tidak efisien itu waktu Rabu dan Kamis yang harusnya untuk mengerjakan administrasi. Seperti itu. Wah, luar biasa sebenarnya program yang eh, diinginkan oleh Bu Meti ya, yang atau dalam arti kata sudah terlaksana ya di sekolahnya Bu Meti ya. Ya, terus berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah tersebut, nah terutama tadi yang kan inti pokoknya untuk yang kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu sama Kamis ya, Bu Meti ya. Nah, terus kira-kira dari kegiatan tersebut apa yang diinginkan atau bentuk kegiatan seperti apa nanti yang mau dilakukan yang diinginkan oleh Ibu Meti sesuai dengan program yang sudah diharapkan yang akan dilaksanakan tadi bahwa
di hari Rabu sama Kamis tadi guru-guru mengadakan simulasi mengajar. Nah, sekarang dari kegiatan tersebut bagaimana apa namanya bentuk yang diinginkan seperti apa kira-kira pelaksanaan yang diharapkan nanti dari kegiatan itu? Iya, tiap Rabu kami saya mengusahakan eh, guru-guru kumpul di ruang guru, di kantor guru. Saya mencoba pakai infocus menjelaskan sambil eh, kita adakan kuis kecil-kecilan setelah saya menjelaskan tentang eh, ilmu KPLB-an ya, penelitian luar biasa seperti itu. Eh, sudah jalan 4 kali ini saya lakukan dan alhamdulillah mulai ada semangat baru untuk menggali ilmu-ilmu baru, menyerap gitu kan. Nah, namun saya juga perlu mencoba untuk simulasi gitu kan, eh, praktik baiknya. Misalkan pada saat kita memiliki anak hiperaktif ya, ADHD seperti itu. Bagaimana cara mengkondisikan anak di celah seperti itu? Saya ingin mencoba mensimulasikan, namun ada terkendala, yaitu kan karena anaknya pulangnya jam 12:30 ya. Jadi mungkin saya juga perlu izin ke kepala sekolah eh, 1 hari, misalkan di hari, karena sekolahnya kan Senin sampai Jumat ya. Hari Sabtu itu libur. Mungkin di hari Sabtu pagi, misalkan jam 8, beberapa anak masuk untuk di simulasi. Misalkan saya mengajar 3 anak, yang satu anak ADHD, yang satu autis, dan satu tunagrahita seperti itu. Mereka guru-guru melihat saya cara mengajar bagaimana, menangani di kelas bagaimana seperti itu. Namun saya juga belum ada rekomendasi dengan kepala sekolah untuk mewujudkan hari Sabtu saya mau mengadakan simulasi seperti itu, Bu. Iya, eh, luar biasa yang apa namanya yang telah dilakukan oleh Ibu Meti, dan semangatnya perlu diacungi jempol ya, harus dipertahankan terus ya Bu Meti, semangat yang seperti itu. Nah, sekarang kira-kira dari hal yang sudah di apa namanya terapkan tersebut, nah terus juga dari kendala yang terasa dialami oleh Bu Meti tadi ya. Nah, kira-kira eh, ada nggak hal-hal yang eh, perlu Ibu Meti persiapkan untuk supaya kegiatan yang dilakukan tersebut itu dapat berjalan dengan lancar atau sukses, kemudian juga apa namanya kendala yang dialami itu bisa terselesaikan. Ya, yang hal-hal yang perlu saya persiapkan itu, yang tadi saya mau minta izin ke kepala sekolah, mencoba hari Sabtu saya mau mengadakan simulasi. Karena kan hari Sabtu libur ya, mau nggak mau kan Iya, coba guru pada masuk gitu kan. Eh, iya, dari update ilmu tersebut disimulasikan seperti itu. Dan paling membuat surat kepada orang tua bahwa beberapa anak yang masuk pada hari Sabtu tersebut hanya untuk simulasi, dan misalkan kira-kira anak tersebut hanya 1 jam seperti itu. Nah, itu yang akan saya lakukan, dan ya teman-teman sih mau ya gitu kan mencoba gitu. Dan saya juga sangat luar biasa sekali ya, terima kasih gitu, karena eh, karena semangat semangat itu membuat saya apa ya, eh, senang berangkat ke sekolah. Bagaimana kalau kita tidak punya semangat, maka paling malas berangkat ke sekolah. Apalagi banyak hal-hal masalah-masalah lain. Nah, jadi saya ingin intinya menumbuhkan rasa semangat ke guru-guru. Apapun permasalahannya, apapun kita enggak siap dengan hal-hal yang baru, kita mesti semangat. Dan saya ingin karena anak yang kita hadapi adalah anak luar biasa dan kebanyakan hiperaktif, kita harus pandai-pandai berinovasi setiap harinya dalam mengajar. Seperti itu yang saya harapkan.
Oke. Em, Hal ini perlu direalisasikan ya, Bu Meti ya. Nah, dari hal yang sudah disampaikan tersebut, kalau kita lihat, tentu hal ini tidak lepas dari adanya kerjasama dari beberapa unsur. Jadi tentu perlu adanya istilahnya itu kita berkolaborasi dengan pihak lain ya, Bu Meti ya. Nah, kira-kira dari eh, kegiatan yang ingin dilaksanakan dan mungkin juga sudah terrealisasi, sudah dilaksanakan, eh, apa kira-kira ada apakah ada perlu peran dari pihak lain supaya kegiatan ini dapat terwujud dengan lebih baik. Ya, terima kasih. Eh, Kalau memang program ini setiap hari Rabu Kamis saya selalu berbagi ilmu dan mensimulasikan, dan guru-gurunya juga eh, mulai tumbuh semangat. Rasanya kita dari eh, ruang lingkup sendiri dulu ya, dari sekolah ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan masih saja eh, seperti itu juga semangat gurunya, mungkin saya akan meminta bantu eh, berbicara kepada kepala sekolah agar mencarikan narasumber yang energik ya, biar siapa tahu guru itu, kalau kalau saya mah mungkin karena rekan ya, saya akan sejawat jadi bosan kali melihat saya lagi ya. Mungkin kalau dari narasumber lain lebih eh, lebih menarik ya, lebih semangat. Jadi saya nanti memohon pada kepala sekolah agar mencarikan narasumber yang energik, yang menarik untuk memberikan share ilmu dan simulasinya. Seperti itu. Iya. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin sudah pernah Ibu Meti melihat contoh atau mungkin nonton di YouTube atau nonton di video pembelajaran tentang bagaimana melaksanakan kegiatannya dengan baik. Ya. Eh, Seringkali saya share juga di grup WhatsApp guru-guru tentang video-video pembelajaran praktik baik gitu ya. Tentang begitupun saya sering membuat konten video cara mengajar di kelas bagaimana gitu, tentang budaya positif dan lain-lain. Saya sering share di grup WhatsApp guru itu. Tujuannya adalah membangkitkan semangat dan meniru hal-hal sederhana dari saya seperti itu. Dari yang lain juga saya lebih lebih senang juga gitu kan, seperti itu. Dan alhamdulillah ada mulai satu dua guru yang mulai mengikuti jejak saya untuk menjadi uh, jadi guru inovatif gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, terus kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, kira-kira dari yang sudah bisa dialami ataupun yang sudah dipikirkan sebelumnya tadi. Kira-kira langkah-langkah apa yang terpikirkan yang akan Bu Meti lakukan selanjutnya? Ya, paling saya selalu share yang tentang pendaftaran, misalkan ya, ada berbagi guru, berbagi ilmu ya, guru belajar seperti itu. Saya selalu share, ayo ikut-ikut gitu kan, menambah wawasan. Walaupun kita yang mengerti dunia begini, dunia anak luar biasa, tapi kita harus tetap mengupgrade ilmu juga. Saya selalu berbagi linknya, mereka mendaftarkan ikut webinar tersebut, dan alhamdulillah banyak yang mengikuti teman-teman banyak yang mengikuti gitu, seperti itu. Dan Ya, harapan saya ya uh, ke depannya akan terus seperti itu, selalu mengupgrade ilmu dan berinovasi dalam belajar
supaya tidak bosan karena anak seperti ini kan cepat jenuh ya, seperti itu. Iya. Ada lagi kira-kira kalau selain bentuknya simulasi mengajar, langkah-langkah lain yang akan dilakukan kira-kira Bu Meti yang kelihatan atau terpikirkan atau Saya meminta kepala sekolah untuk eh, membuka jalan, ada forum kepala sekolah ya, agar nanti dari sekolah-sekolah lain juga mengadakan pertemuan semacam webinar khusus diadakan beberapa sekolah. Mungkin dari sekolah-sekolah tersebut, misalkan dari sekolah saya gitu, sekolah B dan C itu siapa yang untuk menjadi narasumber kecil-kecilan gitu ya, dan mensimulasikan. Jadi mengajak sekolah lain juga untuk mengupdate ilmu dan memberikan semangat dan memberikan contoh-contoh video praktik baik dari saya dan sekolah-sekolah yang memiliki guru yang kompeten juga seperti itu. Iya, luar biasa ya Ibu Meti. Em, Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat berbagi ya. Nah, di mana tadi masalah yang apa harapan yang diinginkan oleh Ibu Meti apa gitu ya, bagaimana supaya guru, supaya siswa itu termotivasi untuk berprestasi, supaya terjadi peningkatan yang lebih baik bagi guru di sekolahnya. Nah, dalam hal ini beberapa kegiatan sudah diprogramkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Meti tadi ya. Nah, di sini intinya bahwa Ibu Meti menginginkan untuk kedepannya ada unsur saling berbagi, berkolaborasi, mengupgrade pengetahuan yang sudah dimiliki maupun keterampilan dan pengalamannya. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya, dan juga meminta apa namanya bantuan kepada kepala sekolah ya supaya hal-hal yang dilakukan dapat dioptimalkan lebih baik di sekolahnya, dan kemudian juga ada unsur keterlibatan dari pihak luar seperti didatangkannya narasumber ke sekolah ya. Nah, kemudian pelaksanaannya selain hari Rabu sama Kamis, kalau bisa juga nanti realisasikan juga di hari Sabtu yang harinya sudah apa namanya terluang untuk nanti dimanfaatkan. Nah, jadi kira-kira apa yang dapat kita apa yang Ibu Meti ambil kesimpulan akhir dari pertemuan kita ini? Saya sedikit mendapatkan semangat dan pencerahan dari Ibu dan nanti saya akan coba dan laksanakan. Oke, ya terima kasih Bu Meti untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat ketemu lagi untuk berdiskusi dengan mungkin topik yang lebih luas tentang hal ini ataupun di topik yang lainnya. Ya hari ini kami pamit Bu Meti ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana ya? Oke, keren. Lebih waktunya ya. Nah, lebih. Nanti nggak apa-apa karena mungkin banyak ininya kali, nggak apa-apa lah kan namanya juga kita latihan ya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau sekarang saya yang jadi coachingnya ya. Bentar, ini rekamannya gimana? Udah di pause itu di ini. Nah, udah saya rekam terus, nggak saya pause, rekam terus aja Oh gitu. Eh, biar Ya nggak nggak apa-apa. ya. punya yang ini. Mulai siapa ini yang jadi ininya? Aku coaching Bu Sudarti. Bu Sudarti jadi coachernya ya, coachingnya. Saya Oke. kuncinya. Saya Bu timer. coachingnya saya yang apa namanya? Saya yang jadi coachingnya, Ibu coachingnya. Iya, cuma saya belum mikirkan apa temanya ya. Harus dipikirkan dulu Kalau gitu temanya. saya ke Bu Meti aja, Bu Meti. Nanti gantian Ibu sama Bu Meti yang coachingnya. Hmm. Ibu sambil pikir, jadi biar cepat kita nggak buang waktu. Saya yang coaching lagi ya, Bu. Oh, saya Kalau Ibu Fransida, apa temanya Ibu Fransida? Saya coaching aja, Bu. Saya udah tadi, saya coaching aja. Bu Meti cari yang lain, cepet kok Bu Meti. Gimana? oh
Saya yang bermasalah nih. Saya bermasalah lagi. Aku mau latihan jadi coach. Nanti gantian sama Bu Sudarti. Nanti Ibu sama Dulu Bu. apa ya temanya yang Ya, yang ya, ya, ya. Saya yang bermasalah lagi. Tidak punya yang tem tip ya. Ya, Oke ya. Bu Sudarti timekeeper ya. oke sip. Ya, nanti Ibu Ya, siap-siap nanti. 20 menit ya. 20 menit. Nah, maksudnya nanti Ibu siap-siap jadi coaching, Bu Neti yang jadi coachingnya. Oke. Waktunya berapa menit tadi? 10. 20. 20 ya. Oke. Saya coaching, Ibu coachnya. Saya Oh, coaching, Ibu coachingnya. oh, yang punya masalah saya ya. Ya, Ya, Bu sama ya. Farida coachnya, Bu Meti coachingnya. Kita singkat-singkat aja Bu Meti. Oke. Sudah siap ya? 1, Bu, timekeeper sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat siang Bu Meti, apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Sista juga? Ya baik Bu, luar biasa. Senang ketemu dengan Ibu karena Ibu semakin hari semakin cantik. Ya, amin. Begitupun Bu Oh, Sista. Selalu semangat. Ya. ini. Ibu sayang, hari ini Ibu mau membicarakan apa atau kita mau membicarakan tentang apa? Oh, baik. Gini Bu Sista. Akhir-akhir ini di luar sana orang tua murid itu saya sering mendengar eh, ada apa ya nggak enak didengar itu yaitu berantem Bu Sista sesama orang tua gitu kan. Hmm? Iya, sering kali saya mendengar seperti itu sesama orang tua. Padahal ya sama-sama anaknya ini ya memiliki eh, berkebutuhan khusus yang karakternya sama-sama saling jahil juga, saling ya kadang diam juga seperti itu. Nah, ketika orang tua tersebut berbicara ke saya, bercerita gitu kan, saya pun apa mendengar ya keluh kesah dari orang tua tersebut. Namun tidak saya langsung tanggapi begitu saja. Saya hanya jadi pendengar setia. Akhirnya saya itu kebetulan di sekolah itu saya sebagai tugas tambahannya kesiswaan ya. Saya menyampaikan kepada pihak sekolah seperti itu. Dan di suatu hari saat kita briefing itu sudah eh, briefing di pagi hari itu guru-guru juga sempat bercerita tentang permasalahan itu. Jadi ada beberapa guru eh, sering kali apa ya kasarnya itu jadi orang tua tersebut itu langsung maki-maki guru, marah-marah pada guru seperti itu. Nah ini sudah sangat uh, Enak. biasa kan ya kita harga diri kita harus tindak juga gitu kan. Namun saya menyikapi seperti ini gitu. Kalau memang nanti orang tua tersebut kita mau datang ke sekolah suruh temui saya seperti itu kata Oh, guru sudah Bu Meti gitu kan tapi orang tua tersebut tidak mau menemui saya sudah 4 kali saya panggil saya WhatsApp juga tidak mau menemui saya gitu ya sudah nanti kalau misalkan ada lagi kasih kode nanti saya yang temui seperti itu nah baik Bu. Saya ingin tahu nih, kenapa bisa orang tua berantem bersama dengan orang tua sampai melibatkan guru. Ini kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka berantem antara orang tua dengan orang tua sampai tadi menyebabkan guru pun juga dimarahin gitu. Apa yang menyebabkan mereka? Kira-kira hal apa yang menyebabkan mereka? Tadi kan Bu Neti sudah menyebutkan bahwa mereka tuh padahal mempunyai anak yang sama-sama yang spesial. Nah, yang menyebabkan inti mereka berantem sesama orang tua itu apa? ya. Setelah saya telusuri pelajari ya eh, saya pun melihat gerak-geriknya dan memang misalkan ya sekolah itu masuk jam 8 Ah, terbang ditutup nih mm-mm. tapi dia memaksa kepada satpam untuk masuk seperti itu yang lain orang tua murid yang lain tidak itu karena biar anaknya kan
mandiri ya, dia meminta kepada guru-guru kecuali dia seperti itu. Dia memaksa kasar kepada satpam, dia mau masuk. Setiap gerak-geriknya itu selalu dia videokan di situ. Nah, satu hari ada permasalahan ketika sedang upacara. Nah, saya sedang menghadapi anak yang pendiam, pasif ya. Dan pada saat itu anak itu mulai tergerak setelah saya butuh gitu kan. Anaknya itu meminta salaman ke saya. Anaknya orang tua si A. Saya bilang, kamu sini mendekat. Ibu sedang susah ini bersama anak ini. Karena memang anaknya kan badannya besar ya, susah banget kan. Akhirnya dia mengadu ke orang tuanya. Ibu Meti nggak mau bersalaman dengan saya. Nah, orang tersebut langsung memarahi saya. Akhirnya saya panggil, datang. Dia langsung pergi, tidak mau menemui saya. Dan setelah saya sering-sering melihat karakter dia seperti itu, oh berarti ini ada bermasalah dengan orang tua tersebut. Anaknya tidak bermasalah, ternyata orang tuanya yang harus apa ya, harus diberi pemahaman seperti itu. Ada faktor-faktor di orang tuanya lah, karena Oh, orang jadi, tua khawatir dengan anaknya itu seperti itu. jadi kalau menurut Ibu bahwa sebetulnya yang orang tua yang berantem atau orang tua yang seperti itu sebetulnya akar masalahnya itu berasal dari orang tua itu sendiri ya. Betul. Oke. Nah, menurut Ibu nih, eh, kenapa bisa sampai seperti itu? Apakah Ibu sudah menelusuri orang tua ini bermasalahnya kenapa? Apa mungkin Ibu Ya, sudah pernah intip-intip atau pernah apa ya, pernah mengetahui kok kenapa ya orang tua ini punya sikap yang seperti itu? Apalagi tadi kan Ibu bilang marah dengan Ibu itu. Itu menurut Ibu kira-kira tuh kenapa? iya. Kebetulan suatu hari di bulan Agustus kita mengadakan kemah, gitu kan. Anaknya ikut. Nah, pas malamnya dia nengok, malamnya nengok ke sekolah, saya ajak ngobrol, ngobrol santai. Memang dia tipe tipe emosian kalau menurut saya gitu kan. Emosi. Dan dia yang tipe baper juga gitu kan. Dia tipe lalu ingin menang sendiri. Setelah saya jadi pendengar setia, ternyata dia itu memang ada masalah konflik di rumah tangganya. Seperti itu. Jadinya anaknya itu sudah tidak ada bapak seperti itu. Nah, jadi dia itu eh, fokus perhatiannya ke anak tersebut dan tidak mau anaknya itu punya label luar biasa bahwa anaknya itu ya ya beda dengan yang lain seperti itu. Dan selalu menganggap orang itu rendah gitu di mata dia. Setelah saya selalu mendengarkan, saya mencoba ya merendah gitu kan seperti itu. Saya menyimpulkannya setelah saya membuat suatu waktu dengan orang tua murid yang lain untuk sharing berbagi permasalahan tentang orang tua si A itu, uh, akhirnya saya menyimpulkan sudah lebih baik kita mengalah karena percuma orang tersebut punya tipe seperti ini kita nggak akan ada habisnya. Kalau bisa ya jangan dengarkan saja karena yang bermasalah bukan anaknya tapi orang tuanya. Saya akhirnya memberikan saran kepada orang tua murid yang lain gitu, agar nggak usah menanggapi seperti itu. Nanti capek. Oke, bagus Bu, benar sekali yang seperti Ibu bilang. Kalau ngurusin dia, memperhatikan dia terus, kita nggak selesai-selesai, ya kan Bu ya. Nah, nanti Ibu sudah tahu, ternyata memang orang tua ini memiliki temperamen yang tadi emosi, baper, terus dia juga mengalami masalah rumah tangga. Kan ya Bu, Alhamdulillah sudah tahu permasalahannya. Nah sekarang menurut Ibu nih, kira-kira Ibu ingin apa supaya orang tua ini tidak seperti itu, Ya. mengganggu tadi kan mengganggu, marah dengan guru, terus apalagi apa setidak-tidaknya mengganggu kegiatan belajar lah atau mengganggu ketidaknyamanan sekolah. Nah,
Ibu nanti ke depannya apa tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk menghindari itu? Harapan saya itu selalu di pagi dengan guru-guru dan kepala sekolah agar saya tetap menyemangati guru-guru, yaitu dengan cara berikan kualitas terbaik sebagai guru, agar kita punya citra sebagai guru yang maksudnya selalu ke anak itu selalu menghargai, saling menghargai. Itu yang pertama. Jadi kita mengajar harus benar. Kalau bisa ya sesuai dengan RPP, gitu kan. Kita pun harus berinovasi. Kita juga harus punya bukti-bukti dalam pembelajaran itu, perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu ingat tentang 5S, yaitu ya kan, ya, senyum, sapa, seperti itu. Pokoknya seperti itu. Lakukan. Tidak hanya anak itu saja, ke anak yang lain, tapi khususnya ke anak itu. Karena anak tersebut, apapun yang kita benar juga, selalu cerita ke orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah langsung menganggapnya negatif terus gitu. Jadi kita semua itu melakukan buat semua anak didik yang ada di sekolah, tapi khususnya kepada anak itu kita tekankan gitu. Nah, setelah itu tetap kita juga selalu apa program tata tertib kita selalu kita junjung ya, seperti kayak masuk jam 8 tetap gerbang harus ditutup gitu. Adapun dia mau menerobos atau gimana, kita juga minta bantuan ketua komite untuk memahami dia bahwa anak kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah harus belajar mandiri. Tidak ada orang tua yang kayak keluyuran di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Keren. Jadi, seperti itu. Bu. Oke. Bagus Bu, Ibu sudah punya tujuan yang jelas ya untuk menangani mengatasi masalah ini ya. Saya senang sekali mendengarnya. Tapi saya juga ingin tahu juga nih, kira-kira aksi apa yang akan Ibu lakukan? Rencana apa? Khususnya ini untuk orang tua ya, Bu, bukan untuk anak-anak. Aksi ke orang tua ini yang baperan dan emosian, yang ini kira-kira aksinya itu apa? Gitu loh. Ibu terhadap dia. Apa yang Ibu lakukan? Bukan kebetulan ya, memang karena program sekolah itu tiap bulannya selalu ada kegiatan seperti misalkan pramuka, renang, terus kita pergi ke menaik alat transportasi darat seperti kereta api dan lain-lain. Nah, momen-momen tersebut biasanya kita itu uh, dan ada field trip juga, ada ada kegiatan kerja wisata juga seperti itu. Momen-momen tersebut biasanya saya melibatkan komite ya, orang tua murid. Nah, dan saya juga ada eh, saya memberikan waktu kesempatan kepada komite untuk menjalin apa ya, kolaborasi yang lebih hangat lagi, yaitu dengan sebuah permainan seperti itu. Jadi rencananya Salah itu satu seperti itu. Untuk khususnya untuk orang tua, khusus untuk orang tua. Selain itu, tadi kan ke anaknya. Kalau ke orang tuanya bagaimana? iya, itu melalui komite Eh, agar melalui komite itu. Jadi kita mengadakan sebuah permainan persahabatan seperti itu sesama orang tua. Jadi untuk menjalin biar sama-sama saling mengenal karakter. Oh, Oh, ibu si A begini, ibu si B begini. Jadi sering-sering dititipkan sebuah permainan persahabatan antara orang tua. itu berapa rencananya akan dilaksanakan? Setiap bulankah, 2 bulankah, 3 bulan sekali kah, atau bagaimana? Karena programnya itu setiap sebulan sekali ada kegiatan. Oh, jadi setiap bulan ya, Bu? Iya, seperti itu. Setiap bulan di hari apa, Bu? Kita harinya tidak tentu ya, karena kan biasanya kita lihat-lihat waktunya dalam satu bulan itu, misalkan di hari Selasa ataupun hari Rabu ataupun hari Selasa gitu kan. Tapi jarang sekali kita itu melakukan di hari Senin dan Jumat, karena Senin itu eh, hari pertama anak-anak sekolah. Jadi biasanya entah itu orang tua lupa ataupun apa ya gitu, anak lupa gitu. Dan
ya itulah hari Senin ya. Kalau hari Jumat itu waktunya pendek, biasanya di hari Selasa, Rabu, Kamis kita mengadakan kegiatan tiap bulannya. Gitu. Wah, keren banget ya Bu, ada acara seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir buat Ibu, karena Ibu sudah lengkap tadi menyampaikannya. Nah, eh, untuk guru-guru, untuk orang tua murid tadi sudah. Sekarang untuk guru-guru, untuk untuk mengatasi, untuk menghindari itu lagi, kira-kira apa lagi rencananya Ibu? Rencananya Siapa yang Ibu minta dukungan untuk menghadapi permasalahan yang suka berantem-berantem ini loh, Bu? Kira-kira siapa? Selain tadi Ibu dengan guru tadi ya, kira-kira selain itu siapa lagi, Bu? ya saya selalu memberikan dukungan motivasi kuat kepada guru-guru agar jangan takut menghadapi orang tua seperti ini. Mungkin ini belum level berapa. Tahun depan kalau misalkan ada orang tua murid lagi ya yang hampir sama itu, mungkin levelnya lebih tinggi lagi. Jadi kita harus terbiasa menghadapi orang tua tersebut yang seperti ini, biar kedepannya kita bisa menghadapi lagi. Nah, bantuannya biasanya saya minta tolong ke guru yang saya ini, misalkan bagian kurikulum atau bagian BP ya, gitu kan, dan komite biasanya saya selalu. Selain itu ada lagi Bu, selain komite, guru, orang-orang kepercayaan Ibu, Ibu ada lagi yang lain? Nah, ujung-ujungnya kepala sekolah. Kepala Kepala sekolah ya turun tangan. kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolahnya biar juga ikut aktif ya. Oke. Terima kasih banyak Bu atas atas pertemuan hari ini. Saya sudah dapat kesimpulan yang pasti dan Ibu juga sudah menemukan jawabannya bahwa peristiwa berantem-berantem bersama orang tua itu bukan terjadi karena sekolah atau anaknya, tetapi karena orang tua itu sendiri. Dan hebat dan luar biasanya, Ibu bersama rekan-rekan saling bekerja sama untuk mengatasinya. Dan lebih keren lagi, yang saya tahu tadi Ibu seperti yang sudah Ibu katakan, Ibu punya punya program ya untuk menghindari berantem-berantemnya si orang tua ini. Ibu membuatkan pertemuan setiap bulan sekali ya Bu, harinya disesuaikan supaya tujuannya adalah untuk menjalin hubungan keakraban antar orang tua dengan orang tua. Nah, saya rasa cukup ya Ibu untuk acara siang hari ini. Ibu gimana perasaannya sekarang? Sesudah Perasaannya senang gitu, menambah apa ya, menambah wawasan lagi, menambah masukan bagi saya, ya ya saya maksudnya lebih dari Ibu loh, ya maksudnya dari Ibu. Perasaannya senang atau bagaimana gitu? perasaannya saya senang karena ini dapat masukan-masukan baru lagi gitu kan. Jadi saya juga ingin menerapkannya gitu. Mudah-mudahan lancar. Tetap semangat. Terima kasih banyak ya Bu. Saya pesan pada Ibu juga, Ibu harus jadi guru yang sabar ya. Tetap semangat dengan orang tua yang luar biasa. Sampai ketemu lagi Ibu. Semoga pertemuan kita membuat kita semakin happy dan bahagia. Happy dan bahagia sama ya Bu. Terima kasih. Sudah selesai. Saya jadi coaching. Sekarang gantian Bu Neti jadi coaching. Bu Sedati yang punya masalah. Lanjut. Ayo. 1 menit istirahat. Minum Bentar dulu. Bu, istirahat dulu Bu, minum dulu. Istirahat, minum dulu. Bu Sedati udah siap ya. Ya, miknya. Betty yang kasihan. Enakan bercerita sebenarnya Bu daripada itu. Nah, Kalau bercerita kan pengalaman nyata itu, kalau bercerita itu. kita pas waktunya. Ini kan 10.44 ya. Jadi 15 menit aja pas jam 11 lewat 5 menit juga sudah. Sudah mic masih off. Oke. Nah, 1 menit istirahat dulu. Pas 45 baru saya bilang 1, 2, 3. Ya, nanti saya jawabnya pendek-pendek aja lah, nggak terlalu.
Yang Bla punya bla masalah, bla. Sudah yang ya. yang punya masalah siapa ya? Ya, Hah? Ibu, Ibu coaching. Yang punya masalah Bu Sudarti. Berarti Saya Ibu tanya. coaching. Ya, Ibu coaching sekarang. Jadi ini yang benar-benar ini coaching. Jadi coachingnya satu Yang kali. nanya, saya yang menjawab. Ini yang coachingnya. Yang punya masalah Bu Sudartinya. Ya, Berarti saya coachingnya sekarang kan? Bu Neti sekarang ganti Ya, coaching. Ya, karena yang jadi jadi coach tadi saya sudah. yang Ya, punya masalah Ibu, Bu Sudarti yang punya masalah. Ya, berarti saya sekarang coaching lagi ya. oke. Udah siap ya? Sudah nggak pakai minum lagi. Satu, Ya. dua, tiga. Tek. Ya, ada apa Bu Sudarti? Assalamualaikum Bu Meti. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Iya, Kan duduk. Ada apa nih? ya terima kasih Bu Meti. Eh, Ya, ya Bu Sudarti, tujuannya mau bertemu dengan saya. Ada apa ya? iya, terima kasih Bu Meti atas kesempatan pada hari ini sehingga Ibu Meti bisa meluangkan waktu yang mungkin super sibuk dalam bekerja. Nah, karena ada permintaan dari saya sehingga bisa meluangkan waktu untuk bisa kita berdiskusi pada hari ini. Ya, silakan apa yang mau diutarakan Bu? Iya, em, saya ingin mendiskusikan hal yang berkaitan dengan keinginan saya untuk dapat mewujudkan keadaan di sekolah saya supaya semua personil di sekolah saya yang istilahnya guru, baik TU, eh, juga kepala sekolah mempunyai kemampuan di dalam bidang IT. Nah, itu yang ingin saya bahas bersama dengan Ibu Meti. Ya. Eh, berarti menumbuhkan eh, keilmuan di bidang IT dan semangatnya untuk belajar di bidang IT dan eh, mengembangkannya ya, melaksanakannya ya tiap hari ya untuk Ya, dilakukan benar Ibu Meti. semuanya ya. Iya, eh, itu tujuannya. Terus apa saja yang sudah Ibu lakukan kepada rekan-rekan guru yang lain dan semuanya? Iya. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita coba lakukan, yaitu kita di sekolah memberikan atau menyediakan waktu di waktu sore setiap hari Sabtu sama hari Rabu kita mengadakan istilahnya khusus les bagi guru-guru maupun TU yang berada di sekolah untuk memberikan pengetahuan berkaitan sama IT. Nah, itu yang sudah kita lakukan pada saat ini. Ya, sudah mulai berjalan kan Ibu? Ya, sudah Bu, sudah mulai baru mulai gitu. Mulai. Ya. Eh, Setelah baru-baru mulai jalan itu, Ibu pasti mengidentifikasi ya bagaimana guru A, B, C itu dalam penangkapan eh, les bidang IT ini. Nah, Ya, itu pasti Ibu tahu ya, mana yang lebih cepat, mana yang ini agak lama nih untuk memahaminya. Jadi nanti Ibu juga memberikan maksudnya masukan kepada yang mengajarinya gitu kan. Ibu pasti mengidentifikasi satu-satu guru itu. Apakah Ibu sudah mulai mengidentifikasi guru-guru ataupun TU tersebut? iya, kita sudah mulai mengidentifikasi eh, kepada guru-guru untuk apa namanya, bagaimana supaya guru-guru maupun TU yang berada di sekolah kita agar timbul bagaimana supaya
bagi guru-guru maupun TU tersebut dapat merasakan bahwa mereka harus mempunyai kemampuan di bidang IT. Nah, kenapa? Nah, karena dalam hal ini bukan hanya sekedar formalitas saja, dalam arti kata bahwa guru-guru maupun TU itu memang harus mengetahui, memahami atau mempunyai pengetahuan tentang IT dikarenakan adanya kebutuhan yang akan mereka butuhkan pada kondisi saat ini. Nah, itu yang kita perlu tanamkan nanti kepada Bapak Ibu guru maupun para staf administrasi di sekolah. Nah, itu yang ingin kita tanamkan yang pertama. Artinya ini Ibu yang tadi bilang itu bukan formalitas ya, tapi kebutuhan wajib ya, karena Iya, benar. karena ini kan sudah modern ya, sudah di zamannya serba canggih ya, 4.0 ya. Iya, Ya, jadi wajib ya, iya wajib benar, wajib. semua mempelajari, artinya biar tidak gaptek ya bahasa ininya ya. Iya, betul. Iya, karena sekarang ini biarpun guru juga harus mampu menggunakan IT nanti dalam berkaitan untuk KBM-nya ya, yang dilihat. Benar. Iya, jangan sampai peserta didiknya yang sudah mahir duluan, tapi gurunya belum bisa gitu kan, seperti itu. Nah, Iya, betul Bu Meti. bagus Ibu, eh, Ibu sudah mempunyai tujuan dan rencana seperti itu ya. Sekarang apa sih rencana aksi nyatanya setelah guru-guru tersebut mendapatkan les pelatihan berkaitan dengan IT ya? Rencana aksi nyatanya nanti bagaimana gitu? Iya, tujuan utama nanti kan untuk bagi Bapak Ibu guru yang di sekolah, juga bagi TU terkait dengan penggunaan IT itu sendiri. Nah, di mana nanti kita tahu bahwa untuk dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menarik, unik, dan kreatif di dalam kelas, nah maka guru-guru diharapkan dapat menggunakan komputer atau menggunakan laptop di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian juga di dalam di dalam kegiatan administrasi baik di kelas maupun di sekolah, Bapak Ibu guru dapat mempergunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam internet untuk dapat mempermudah mereka di dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian di dalam pembuatan materi ajar, di dalam pembuatan aplikasi-aplikasi. Nah, nanti diharapkan siswa dapat termotivasi di dalam belajarnya, lebih aktif dan lebih kreatif. Nah, itu yang kita harapkan dengan adanya pengetahuan dari Bapak Ibu guru tentang IT tersebut. Dan kemudian kepada nanti staf TU atau administrasi, nah tentunya di sini sangat dibutuhkan penggunaan IT yang baik, tepat, dan benar terkait dengan segala urusan administrasi yang akan digunakan di sekolah. Nah, tentu apabila nanti TU-nya tidak mempunyai kemampuan, ya tentu akan menghambat segala sesuatu yang akan diproses di sekolah kita. Nah, makanya di sini TU tentu bisa menggunakan berbagai macam bentuk aplikasi yang akan dipakaikan di dalam menyelesaikan segala bentuk pengolahan data, pengumpulan data, dan lain sebagainya, sehingga segala sesuatu proses yang berjalan di sekolah dapat berjalan lebih lancar, lebih cepat, lebih modern sifatnya. Nah, jadi tentu hal ini akan sangat membantu bagaimana sekolah itu akan menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita nanti harapkan
untuk dengan adanya pengetahuan dari Bapak Ibu guru dan TU untuk mengetahui IT tersebut. Begitu Bu Meti. Ya, itu satu rencana program-programnya. Aksi nyatanya bagaimana Bu? Misalkan nih, ada nih satu guru nih atau beberapa guru yang nggak ngerti misalkan bagaimana sih cara buka Zoom itu, terus versinya itu bagaimana gitu kan, ataupun bagaimana sih kalau cara membuka Padlet, aplikasi Padlet atau Mentimeter itu bagaimana ya, nah, seperti itu. Apakah itu sudah dilakukan simulasinya pada, atau bukan simulasi, atau langsung diberitahu oh begini loh klik ini atau bagaimana gitu yang Iya, ibu lakukan. iya. Nah, untuk apa namanya pengembangan ya, jadi pengembangan bagaimana penggunaan IT yang lebih lebih apa namanya lebih luas atau lebih berwawasan gitu ya. Nah, apa namanya kalau tadi selain kita melakukan les ya kita melakukan les, nah di dalam les tersebut memang tentu dimulai dari hal yang bersifat mendasar. Jadi gimana aplikasi dasar dulu program yang sifatnya mendasar yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, di samping itu secara bertahap dari yang bentuknya aplikasi yang sifatnya dasar, Bapak dan Ibu guru serta TU tersebut nah beransur-ansur diberikan tema-tema yang lebih luas yang mungkin terkait sama berbagai bentuk aplikasi, berbagai bentuk program yang nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah dan juga TU tersebut. Nah, di samping itu kita tentu tidak bisa berpatokan hanya kepada les saja. Nah, jadi dalam hal ini selain apa namanya, selain dengan pelaksanaan les, juga kita memfasilitasi supaya personil yang ada di sekolah tersebut dapat berkolaborasi. Nah, jadi mereka saling sharing antara sesama guru ataupun TU, mungkin sesama TU juga nanti akan melibatkan TU dan sesama guru. Jadi nanti di mana mereka ketika menemukan suatu hal yang misalnya aplikasinya dia tidak punya dan membutuhkannya, atau dia membutuhkan, tidak punya dan tidak tahu. Nah, nanti personil tersebut atau oknum tersebut nanti akan mencari tahu siapa rekannya yang memahami tentang hal tersebut. Nah, nanti bertanya siapa yang tahu, yang bisa ya untuk saya membutuhkan aplikasi ini untuk ini gitu kan. Nah, terus kira-kira siapa yang tahu ya yang aplikasi ini oh, si A misalnya gitu kan. Nah, jadi nanti yang punya keinginan tersebut lalu nanti mencari yang rekannya yang mengetahui. Nah, nanti sharing apa namanya berbagi, berkolaborasi untuk supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi apa namanya tidak hanya sifatnya pemberian atau mendapatkan ilmu berdasarkan les tersebut. Jadi ada kolaborasi antara rekan-rekan yang ada di sekolah tersebut. Langsung dipraktekin Ya. ya. Ini bagaimana dengan kita kepala sekolah ataupun memerlukan dinas terkait ya, karena kan ini pasti harus difasilitasi ya, seperti komputer ataupun lainnya gitu kan. Nah, apakah ada kerjasama ke arah situ? Oh iya. Nah, terkait dengan kerjasama dengan pihak luar lah ya, Bu Meti ya. Jadi memang itu sesungguhnya betul-betul harapan kita yang sesungguhnya. Nah, sampai saat ini kita mungkin belum sampai melibatkan pihak luar. Nah, apa namanya? Kenapa? Nah, yang pertama karena apa namanya dukungan dari kepala sekolah cukup besar untuk dapat
meningkatkan kompetensi di sekolah. Jadi segala kebutuhan sarana prasarana dan segala hal itu dikondisikan di sekolah untuk pada saat ini. Dan kemudian untuk narasumber atau yang fasilitatornya atau mentor juga di sini itu dipilih dari oknum-oknum guru yang kompeten di bidangnya, karena insya Allah di sekolah kita ada beberapa guru yang memang dia menguasai bidang IT tersebut. Nah, jadi kita manfaatkan dulu yang ada di sekolah. Jadi belum melibatkan unsur yang berada di luar sekolah. Cuma kita punya niat, Bu Metri. Niat kita ya paling tidak kita ada koordinasi lah, ada apa namanya ikut campur lah minimal dari pihak dinas ya. Nah, gimana supaya nanti pihak dinas bisa memberikan bentuk-bentuk hal yang bisa meningkatkan motivasi guru untuk semakin motivasi untuk mengembangkan pengetahuan yang bidang IT dan juga untuk membantu di bidang sarana prasarana sehingga kegiatan yang diperlukan di sekolah itu bisa semakin lancar dengan adanya sarana yang makin lebih canggih dan lebih luar biasa yang bisa kita terapkan atau gunakan di sekolah. Nah, misalnya seperti ujian ya. Nah, apa namanya? Biasanya kita ujian kan sifatnya manual. Nah, sekarang kita kan lebih mau mencoba menerapkan sistem menggunakan online sifat dari ujian tersebut, baik ujian semester maupun ujian lainnya. Nah, di sini tentu dibutuhkan server yang kapasitasnya sudah kita ketahui harus lebih besar. Sementara mungkin kapasitas server yang ada di sekolah kita agak kurang mendukung untuk hal tersebut, hanya masih mungkin paling kapasitas 1 atau 2 kelas. Nah, jadi apabila nanti sekali jalan untuk seluruh kelas, itu mungkin agak bermasalah di servernya. Itu paling tidak salah satu bentuk hal yang jadi kendala yang mesti kita adanya kerjasama dari pihak dinas supaya dapat membantu kendala yang kita hadapi tersebut. Itu Bu Metri. Ya, berarti alhamdulillah ya rekan-rekan guru ibu termasuk saya juga memiliki laptop semua ya. Jadi fasilitasnya sudah Iya, Bu. ada. Berarti ibu juga sudah tahu apa solusinya selama ini terkendala baik guru-guru dan saya itu harus apa bisa mengetahui dapat ilmu dari dunia bidang IT tersebut. Jadi ibu sudah tahu solusinya bagaimana. Sekarang penguatan apa yang sudah ibu lakukan itu juga sudah sangat bagus ya untuk guru-guru tersebut ya. Terima kasih ibu. Namun bagaimana untuk hari ini percakapan ini apakah yang ibu rasakan? Kemana ibu? Sudah sih terlempar. Terlempar kayaknya. Ini udah tiga-tiganya udah yang terakhir. Sudah Pak. Terlempar Pak, kasihan amat. Iya ya, nggak apa-apa. Coba saya cek dulu, coba dia kelempar kemana. Ibu siapa namanya tadi? Sudarti. Bu Darsi. Bu Sudarsi. Sudarti. Tiba-tiba hilang. Iya nih nggak ada di sininya, berarti memang kelempar nih sinyal nih. Yaudah, kalau udah selesai kita ngobrol di kelas C ya langsung ya. Oke, ini Pak rekamannya saya stop aja ya Pak. Ya stop aja. Oke, terima kasih. Yuk kita ke kelas, yuk kita Oke, sip.